Baik, pertama saya ingin kenalkan dulu ini keluarga saya. Ya, ini keluarga saya yang tadi dibilang cakep-cakep, cantik-cantik, tapi yang paling ganteng saya di situ ya. Oke. Baik, pertama saya mau sampaikan ini bahwa kadang-kadang kita mengucapkan hari ulang tahun itu selamat ulang tahun, that's it, seperti itu. Tapi sebenarnya ada maknanya. Waktu kita mengucapkan selamat ulang tahun, kita mau bilang bahwa wah Tuhan pelihara kamu sampai tahun ini gitu. Itu sebenarnya makna di balik ucapan ulang tahun ini. Nah, khususnya buat Kelapa Gading, saya ingin mengucapkan selamat untuk penanaman jemaat yang dilakukan. Dan ini bukan sekedar ucapan, tapi dengan pemahaman yang menurut saya cukup akurat saya mau sampaikan. Bahwa kalau saudara ingat waktu Trump ingin menanam kedutaannya di Yerusalem, itu dunia gempar. Ya, banyak yang menolak, banyak juga yang setuju. Kenapa? Karena waktu ditanam kedutaannya di sana, itu perluasan dari otoritas daripada Trump. Karena orang-orang akan dibimbing di sana, akan ditolong, masyarakat akan ditolong, bahkan juga orang-orang Amerika akan ditolong di sana, di Yerusalem itu. Nah, sewaktu Pak Raswan memberi diri untuk menanam gereja di Kelapa Gading, ini bukan hanya sekedar ada gereja lokal, tapi ini ada perluasan kerajaan Allah. Amen. Yaitu penanaman kantor kerajaan Allah ada di Kelapa Gading hari ini. Amin. Dan mungkin banyak yang tidak setuju, tapi Tuhan pasti setuju, karena itu perluasan kerajaan Allah. Setiap perluasan selalu diikuti dengan ada orang yang hatinya terbeban, yaitu Pak Raswan dan Ibu Sharon. Mereka memberi diri untuk menanam jemaat di sana. Itu adalah satu keputusan, merupakan panggilan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk perluasan kerajaan Allah, untuk kantor kerajaan Allah ada di Kelapa Gading. Tepuk tangan dong ya. Itu satu privilege, satu calling, satu otoritas yang diperluas dengan kerajaan Allah di sana. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis orang di muka bumi ini ya. Tuhan Yesus menjelaskan sangat clear, yaitu ada perbedaan yang sangat tipis antara orang yang satu dengan orang yang lain. Mereka sama-sama lahir baru, sama-sama ke gereja, mungkin juga gereja Zoom church seperti ini, atau mungkin ikut offline church, dan persamaannya kedua jenis orang ini mengalami badai yang sama, mengalami banjir yang sama, mengalami angin yang sama. Bahkan juga mungkin berdosanya bersama, atau mungkin yang satu sekali-sekali masih berdosa. Tapi dan juga mirip-mirip, ya mungkin seperti mirip Saul sama Daud gitulah jenis orang ini. Nah, namun ada satu yang sungguh-sungguh membedakan antara dua jenis orang ini, yaitu mengenai pilihan hidup. Pilihan hidup seperti apa? Itu yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu. Nah, seperti apa perbedaan itu, dan bahkan kita ini masuk jenis yang mana? Nah, dalam kurang lebih 20 menit ke depan saya akan sampaikan dengan judul Hidup Lebih Hidup. Klik lagi. Ya, hidup lebih hidup. Ini saya ambil, saya ingat berapa tahun yang lalu waktu start mild rokok. Ada yang masih merokok di sini? Nah, itu pilihan hidup ya. Jadi judulnya Hidup Lebih Hidup. Jadi bukan sekedar hidup, tapi pilihan hidup seperti apa yang kita pilih. Ya, ini iklannya start mild, tapi bermaknanya jauh lebih dari sekedar merokok. Ya. Dan apa artinya itu? Lewat kita, firman Tuhan bilang, bagi orang yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekali lagi, bagi kita yang percaya, siapapun Anda yang percaya kepada Tuhan, ada berita baik. Dari hidup Anda dan saya, mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kenapa disebut laut mati?
Karena laut itu hanya terima air, tapi tidak kemana-mana dia. Berhenti di situ. Jadi kadar garamnya tinggi, tidak ada makhluk bisa hidup di situ. Nah, makna kehidupan yang tertinggi sebenarnya adalah memberi. Maka Tuhan bilang, Rasul Paulus mengutip perkataan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, pilihan hidup seperti apa yang kita pilih? Untuk bikin hidup lebih hidup. Nah, untuk memahami itu, saya akan sampaikan dulu apa pandangan Tuhan mengenai Anda dan saya, mengenai kita. Karena dia yang paling tahu dan paling benar penilaiannya. Seperti apa sih saya ini? Seperti apakah Anda dan saya ini? Tuhan yang paling pas menilai dan Tuhan yang paling benar dalam menilai siapa kita sesungguhnya ini. Ya, saya bersyukur untuk pilihan hidup Pak Raswan dan Ibu Sharon untuk memenuhi panggilan Tuhan. Itu pilihan hidup. Mungkin banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang memilih untuk menghidupi kehidupan yang Tuhan tentukan. Ya, saya ingat waktu beberapa hari sebelum membuat keputusan, ada tawaran sana, ada tawaran sini, dan Pak Raswan harus berdoa, bersepakat dengan Ibu Sharon untuk memutuskan pilihan hidup yang bikin lebih hidup, atau hanya sekedar hidup. Nah, puji Tuhan, Pak Raswan dan Bu Sharon memilih kehidupan yang lebih hidup, atau yang bikin hidup lebih hidup. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Ya, seperti apa yang firman Tuhan katakan mengenai kehidupan Anda dan saya. Yaitu saya ambil di Efesus 2, ayat 1, kemudian saya loncat ke 8, 9, dan 10. Ya. Oke, saya bacakan ya. Pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Ayat kedua, di ayat 8 ya. Langsung ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Nah, Tuhan mau dan kita mau kan kadang beda kan? Tapi kita pilih apa ini? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam rencananya. Hidup di dalam arahan dan pilihan Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara begini. Ayat ini berbicara begini. Ini tentang orang yang hidup tapi mati. Ya. Jadi banyak orang hidup tapi sebenarnya mati. Mati artinya apa? Tidak terhubung sama sumber kehidupan. Jadi kita bisa hidup tapi kehidupan kita tidak terhubung sama sumber kehidupan. Itu namanya yang ditulis dalam Alkitab ini, itu namanya dahulu kita mati. Nah, ini orang yang binasa sebetulnya. Bukan cuma, ya, dan ini dikatakan oleh penulis, bukan cuma pembacanya atau pendengarnya yang dahulu kamu mati, tapi dia juga menulis, saya juga termasuk di dalamnya. Artinya Paulus mau bilang, kamu orang Efesus, orang percaya Efesus, dahulu kamu mati. Kamu tidak terhubung sama sumber hidup itu. Tapi bukan cuma kamu, saya juga termasuk di dalam. Nah, seperti apakah orang mati yang dimaksud itu? Kita perlu tahu ya. Ini adalah orang yang hidup, tapi tidak terhubung sama sumber kehidupan. Jiwanya kosong, gampang dikerjai orang, atau gampang dikerjain masalah. Nah, kayak gini misalnya. Orang yang hidup sukacitanya itu bergantung sama berapa yang like. Nah, itu jiwanya kosong sebetulnya. Tergantung berapa follower, itu jiwanya kosong. Tapi orang yang hidup terhubung sama sumber kehidupan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap bisa punya damai sejahtera.
Orang yang mati ini juga tidak tahu kenapa dia hidup. Dia juga tidak tahu harus ngapain di bumi ini. Kalau kita tidak tahu kenapa kita hidup di bumi, kita akan diatur oleh masalah. Nanti kita nggak tahu habis virus corona ini apa lagi. Nah, kalau kita fokus sama masalah terus, kita tidak kemana-mana. Kita akan habiskan hidup kita dengan masalah. Itu bukanlah rencana Tuhan. Ya. Nah, orang ini juga cenderung diatur oleh masalah. Contoh misalnya, kurang uang. Jadi akhirnya hidupnya habis buat cari uang. Nggak ada kerjaan. Habis cari kerjaan waktunya. Kemudian sudah kerjaan, bosan. Kok gini-gini aja. Akhirnya cari hiburan yang lain. Bahkan hati-hati, jangan sampai bosan sama pasangan Anda. Itu berbahaya. Ya. Jadi di mana orang yang rame-rame, di situ larinya. Bahkan tidak tahu harus ngapain di bumi ini. Nah, kemudian juga orang yang dibilang mati itu juga tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Ini yang Paulus bilang, dahulu kamu sudah mati. Bahkan saya juga termasuk di dalamnya. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kematian kehidupan itu, artinya di tengah orang hidup yang mati itu, Tuhan intervensi. Tuhan berinisiatif. Selamatkan mereka. Mereka diambil dari kematian hidup itu, kemudian dihidupkan kembali. Mereka diselamatkan. Haleluya. Tuhan yang berinisiatif. Ingat baik-baik, kekristenan bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan cari kita. Itulah kehidupan. Bukan agama. Kita bukan agama. Karena Tuhan yang cari kita. Kalau agama itu kita cari Tuhan. Tapi Tuhan berinisiatif, intervensi. Mengangkat kita dari kematian yang tidak terkonek dengan kehidupan, dihubungkan dengan dirinya. Nah, siapa itu yang hidup tapi mati? Siapa mereka itu? Anda dan saya. Kita ini. Namun sekarang, kita yang percaya Tuhan, kita hidup. Kita tidak mati lagi. Kita terhubung dengan sumber kehidupan. Kita tahu kenapa kita hidup di bumi ini. Dan kita juga tahu harus ngapain di bumi ini. Dan kita tahu ujung-ujungnya kemana hidup kita. Inilah yang saya maksud dengan hidup lebih hidup. Jiwa kita tidak kosong lagi. Tidak tergantung berapa yang like. Tidak tergantung berapa follower. Amin. Haleluya. Itulah hidup yang lebih hidup. Bagaimana bisa demikian? Bagaimana bisa terjadi begitu? Kita yang tadinya mati, tapi hidup kembali, dihidupkan oleh Tuhan. Nah, ini semua terjadi karena apa yang dikatakan di ayat 8 tadi. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Sekali lagi, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, dihidupkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi Anda dan saya, kita ini adalah hidup kita ini pemberian Allah. Tuhan memberikan kehidupannya kepada kita. Bukan usaha kita. Kita diberikan. Jadi kita sudah dibawa keluar dari kematian untuk masuk dalam hidup. Artinya kita mempunyai potensi untuk membawa kehidupan bagi orang lain. Amin. Kalau ada orang di samping Anda, katakan sama dia, kamu itu orang yang bisa membawa kehidupan buat orang lain. Itulah kehidupan kita sekarang.
Jadi kita bukan lagi orang yang tidak tahu kenapa kita hidup di bumi ini. Kita bukan lagi orang yang tidak tahu kita harus ngapain di bumi ini. Kita bukan orang yang tidak tahu di mana tujuan hidup kita. Karena lewat hidup kita, Anda dan saya, jemaat di Kelapa Gading, lewat hidup saudara dan saya, kita akan membawa aliran-aliran kehidupan kepada orang lain. Wow, siapakah kita ini? Who am I? Kok bisa Tuhan intervensi bahwa dari kematian menghidupkan saya, dan sekarang kita, Anda dan saya, membawa aliran kehidupan kepada siapa saja kita bisa tawarkan kehidupan itu. Bapak Ibu, masih bersama dengan saya? Lihat wajah Anda kalau di Zoom ini, itu wajah orang yang membawa aliran-aliran air hidup. Amin. Kita bukan orang yang mati lagi, tapi orang yang membawa aliran air hidup. Nah, penting di sini. Tadi kita mati, dihidupkan oleh Tuhan, dan dipercayakan untuk membawa aliran air hidup. Makanya kita bisa bikin hidup lebih hidup. Tetapi, nah ada tetapinya di sini. Perhatikan baik-baik. Kepada orang yang sama tadi, yang tadi mati tapi sudah hidup, kemudian diselamatkan oleh intervensi Tuhan, kepada orang yang sama itu, artinya kepada Anda dan saya, penulis mengatakan ayat selanjutnya. Kita lihat di ayat ke-9. Dikatakan begini, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Wow. Jangan ada orang memegahkan diri dikatakan. Jadi artinya, kepada kita ini, yang tadinya mati tapi hidup kembali, jangan memegahkan diri katanya. Pertanyaannya, kenapa Paulus tulis begini? Ada apa sih sebetulnya? Kenapa ditulis demikian? Kalau bahasa prokemnya, apaan sih? Kok pakai tulis-tulis begitu lagi? Nah, emang kita ini yang memegahkan diri? Emang kita sombong? Enggak kan? Apalagi jemaat Kelapa Gading, enggak sombong kan? Tapi kenapa Paulus menulis, jangan memegahkan diri? Nah, kata memegahkan diri ini sama dengan menyombongkan diri. Atau merasa sesuatu yang pantas layak kita dapatkan. Atau karena kita merasa bahwa kita sudah selamat, jadi kita menikmati kehidupan kita. Dengan caranya kita. Jangan ada orang memegahkan diri. Itu seperti begini. Ya, hanya label lahir baru yang berbeda. Tapi cara hidupnya masih sama. Seperti orang Israel keluar dari Mesir, dia sudah keluar dari Mesir, tapi hatinya masih di Mesir. Jadi jangan ada orang memegahkan diri. Nah, seperti apa itu? Itu adalah orang yang sudah lahir baru, hidup baru, tapi cara hidupnya masih yang lama. Nah, bilang sama sebelahnya, itu bukan saya. Itu bukan kamu. Ya, coba ngomong sama orang sebelah yang ada di situ. Bukan kamu yang begitu, bilang. Nah, Alkitab juga berkata begini, so no one can pride himself in it or take glory to himself. Kenapa ditulis demikian? Karena kebanyakan orang yang tadinya mati dihidupkan kembali itu sudah diselamatkan, tidak sampai pada hidup yang lebih hidup. Hanya sebatas hidup dan menikmati dengan cara yang lama. Keluar dari Mesir, tapi tidak move on. Ya, itu contohnya. Nah, sama hal.
Contoh paling spesifik, Pak Raswan dan Bu Sharon. Mereka punya pilihan hidup dengan tawaran pekerjaan, posisi yang menarik buat mereka. Tapi karena mereka sudah diambil dari kematian, dihidupkan, terhubung dengan sumber hidup, mereka punya pilihan, bikin hidup lebih hidup. Yaitu apa? Lewat hidup mereka, mereka mengalirkan kehidupan kepada jemaat, orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang digembalakan. That's pilihan hidup. Bikin hidup lebih hidup. Dibawa keluar untuk masuk. Bangsa Israel dibawa keluar untuk masuk ke tanah perjanjian. Anda dan saya juga dibawa keluar untuk masuk dalam kehidupan yang hidup lebih hidup. Yaitu yang Tuhan rancangkan supaya lewat kita orang lain dihidupkan dari kematiannya. Orang berdosa, mereka hidup. Orang yang tidak terhubung sama sumber hidup, mereka hidup, bernapas, tapi tidak ada kehidupan. Jiwanya kosong. Siapa yang bisa menolong mereka? Siapa yang bisa mengabarkan kabar baik ini? Anda dan saya. Orang-orang yang telah dihidupkan itu perlu membawa aliran-aliran air hidup kepada mereka. Kita keluar untuk masuk. Seperti contoh gini ya. Saudara pernah ingat cerita di Yohanes 21? Petrus, orang yang sudah tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama. Begitu Yesus mati, mulai galau dia. Ya, di bumi sekarang kan banyak orang galau ini. Ya, Petrus galau. Even Yesus sudah bangkit, dia sudah lihat kebangkitannya, tapi masih galau juga. Sehingga di tengah kebangkitan Kristus, dia bilang begini sama teman-temannya, aku pergi mancing lagi. Teman-temannya ikut lagi. Sementara dia mancing, puji Tuhan, Yesus datang sama dia. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Tuhan membawa kembali kepada pilihan Petrus, hidup lebih hidup. Saya percaya ini juga yang terjadi pada Pak Raswan dan Bu Sharon. Mereka punya banyak pilihan, tapi pasti ada suara yang hanya mereka berdua yang dengar. Apakah engkau mengasihi aku? Karena orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi banyak orang, sekalipun sudah ikut Tuhan, tapi karena ada masalah, cenderung kembali ke masa lalu. Galau. Tapi saya berdoa, itu tidak terjadi di jemaat Kelapa Gading. Amin. Mereka adalah orang-orang yang hidup dan mengalirkan aliran air kehidupan. Saya berdoa, sebagaimana Tuhan mendatangi Petrus dan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama juga datang pada setiap Anda hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua itu. Saya ingat, itu yang saya lakukan. Setelah saya ditangkap Tuhan, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Yang pertama saya lakukan, mau tahu? Saya putuskan pacar-pacar saya. Saya mau hidup benar. Saya mau hidup kudus bersama dengan Tuhan. Dan setelah itu saya bagikan apa yang terjadi pada saya, kepada teman-teman kuliah saya, kepada adik-adik saya, keluarga saya. Saya masih kuliah waktu itu di kedokteran gigi. Tapi saya memilih hidup lebih hidup. Dengan saya bagikan pada teman kuliah, teman gereja sekalipun. Ya, teman di kantor saya, di mana saya bekerja. Bahkan kepada keluarga saya, adik-adik saya. Dan saya bersyukur, lewat saya membagi hidup, membawa aliran air kehidupan itu. Adik saya 2 tahun lalu ditabiskan jadi pastor. Sedangkan yang satu lagi sekarang melayani Tuhan. Kenapa?
Karena ada yang membagi hidup pada mereka. Sehingga mereka juga punya keputusan memilih kehidupan. Bahkan sampai mertua-mertua saya pun juga dibaptis, ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya percaya mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga sekarang. Tapi kenapa bisa begitu? Karena ada orang yang membagi hidup kepada mereka. Ada orang-orang yang memilih hidup lebih hidup. Dengan hanya menceritakan apa yang terjadi dengan hidup kita. Nah, apa yang Tuhan mau kepada kita semua? Kepada kita orang yang sudah diselamatkan ini. Kepada jemaat di Kelapa Gading. Apa yang Tuhan mau dari kita? Ngapain kita di bumi ini? Apa yang harus kita lakukan? Anda masih bersama saya? Anda mau tahu? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat ke-10. Wow, ini waktu saya baca ayat ini pertama kali saya ingat. Saya meloncat-loncat. Karena saya tahu betul kenapa saya hidup di bumi. Saya jadi tahu betul untuk apa saya hidup. Saya jadi tahu betul kemana saya akan pergi. Karena kita ini buatan Allah. Halo, kalau kita buatan Allah aja seperti Adam dan Hawa. Tapi diperkuat di situ, diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu hal yang berbeda. Artinya kita sudah dilahirkan kembali, dihidupkan kembali. Kita dibawa kembali oleh Tuhan kepada hidup yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, He create each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does. The good work He has gotten ready for us to do. Work we had better be doing. Itu terjemahan The Message. Artinya, kita hidup sekarang ini untuk join di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan atau sudah lakukan sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan lakukan, yang sedang Tuhan lakukan, yang sedang Tuhan kerjakan. Dia mau kita join di dalam situ, bersama-sama dengan Dia, mengerjakan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, kita orang berdosa, hamba dosa, diangkat Tuhan menjadi hamba Dia. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Diangkat menjadi anak, diadopsi menjadi anak. Tapi lebih dari itu, kita diangkat menjadi partner kerjanya Tuhan. Untuk apa? Membawa aliran kehidupan. Untuk apa? Untuk bikin hidup lebih hidup. Amin, saudara. Kadang-kadang kita ketemu orang, kita felt need, merasakan kebutuhan. Tapi different dengan real need. Itu beda. Apa yang mereka butuhkan? Kehidupan. Aliran air kehidupan. Dan itu mungkin termasuk Anda dan saya. Mungkin kita masih memegahkan diri. Kita sudah hidup, tapi kita lebih peduli kepada kehidupan yang kita inginkan, yang kita suka saja. Tapi sebenarnya begitu banyak orang sedang menantikan kehidupan yang Tuhan siapkan untuk mereka. Mungkin ada orang di sekitar kita yang masih hidup dalam kematian, belum menerima karunia keselamatan. Itulah yang Yesus sedang kerjakan. Dia mau kita lakukan, kita beritakan, ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin ada orang di sekitar kita yang sudah selamat, tapi belum dimuridkan. Mereka sudah selamat, tapi cenderung masih suka galau kayak Petrus. Selalu kembali ke masa lalu. Susah move on. Inilah kesempatan. Kita bawa hidup yang lebih hidup untuk mereka. Untuk menolong mereka juga bisa menjadi pembawa kehidupan atau hidup lebih hidup. Hidup dalam rencana Tuhan. Kita adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk memilih hidup lebih hidup.
Saya berdoa kita kedapatan sedang melakukan, membawa kehidupan kepada orang lain. Saya percaya jemaat Every Nation Kelapa Gading bukanlah jemaat yang memegahkan diri, tapi jemaat yang merendahkan diri dan join dalam pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan. Seperti contoh ini, seperti apa sih join dalam pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan? Seperti contoh ini, sudah lihat di gambar ini, ada Master Jeremy dan Jeremy Dun di situ, ya, yang kumisan itu. Mereka bersama-sama pergi ke lapangan, melakukan walkout, ya, seperti ini. Dan anak-anak muda lain melihat, gabung sama mereka, join sama mereka. Mereka akhirnya kenalan, bersahabat, dan juga melanjut bagi one-to-one. Setelah one-to-one, dibawa kemana mereka? Diajak dalam kelompok kecil. Nah, mulai dari mana? Kita hanya mungkin olahraga. Tapi lewat olahraga, Tuhan bisa kirim orang-orang untuk mereka punya kesempatan juga menerima hidup lebih hidup. Nah, apa juga yang Hana lakukan? Ya, ada teman yang sakit di kampus, didoakan. Bahkan ada yang sakit kista, didoakan. Minggu depan dia ke dokter, udah hilang Kak kistanya. Hanya doa yang simpel. Ya. Kemudian ada yang bilang, Kak, kok aku merasa ada yang ikutin aku terus. Ada roh halus. Bisa tolong doakan. Karena melihat Hana pernah mendoakan orang yang ulang tahun, dia minta didoakan juga. Roh halusnya pergi. Jadi roh kasar yang ada, onda. Takut semua setan sama orang-orang yang membawa kehidupan itu. Ya. Dan saya ingat juga ceritanya Ica, waktu kerja di kantor, di hotel, ada teman yang curhat karena broken heart. Ica hanya ngomong simpel, kamu tahu nggak, ada seorang pribadi yang bisa menghibur kamu. Siapa itu, Kak? Itu namanya Roh Kudus. Kamu mau nggak terima Roh Kudus? Dan sejak itu, Roh Kudus selalu menyertai dia. Dan dia bisa berdoa sendiri. Bahkan dia melayani sekarang. Dia pernah nari pas Natal itu di gereja. Dari agama seberang, agama yang lain. Agama Bali itu. Tapi dia bisa buat keputusan. Hanya karena ada penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya, apa juga yang Elia lakukan lewat e-talk bersama Hana. Mereka pergi ke kampus mengajar e-talk gitu ya. Ada punya kesempatan untuk mendoakan orang yang sakit, membagikan kehidupan pada mereka. Juga apa yang cantik lakukan, ya, hanya berteman dengan yang beragama lain dari dia. Kemudian membagi hidup, kemudian one-to-one juga. Inilah membuat hidup lebih hidup. Berikan kesempatan kepada orang. Dan saya ingat juga saya setelah diselamatkan, saya punya kelompok kecil atau life group. Saya ingat dulu saya ajak adik saya, ayo ikut net group. Cuma ajak aja, ikut kelompok kecil. Dia datang, terus kedua kali saya ajak lagi, nggak mau dia. Kenapa? Di sana malaikat semua katanya. Saya bilang sama anggota net group kelompok kecil saya, jangan kayak malaikat dong, ngobrolnya yang biasa-biasa aja, jangan yang di awan-awan gitu. Jangan haleluya puji Tuhan, shalom. Nah, nanti orang takut kira malaikat. Akhirnya kita ngobrol biasa. Dan ya seperti saya bilang tadi, 2 tahun lalu kalau nggak salah, adik saya didoakan. Ya, menjadi gembala. Karena mulai dari mana? Hanya mengajak ke kelompok kecil. Kita tidak pernah tahu kehidupan seperti apa yang Tuhan siapkan buat dia. Ya, saya ingat juga Pak Raswan sama Bu Serang, waktu kita mulai prinsip 12 di Bali, saya melihat hati mereka begitu suka akan jiwa-jiwa memberi hidup. Saya ajak, mari menjadi bagian dari grup 12 lewat hidup mereka. Banyak, bahkan Ibu Sharon itu dulu guru sekolah minggu ya. Anak-anak sangat diberkati. Anak-anak saya sekarang, Hana, Ica, tumbuh itu lewat jamahan. Hidup yang lebih hidup yang dibagikan.
Kita tidak pernah tahu. Waktu kita mulai membagi hidup pada orang lain, membuat hidup lebih hidup, kita tidak tahu dia akan jadi apa ke depan nanti. Saya juga tidak tahu Pak Raswan akan menjadi gembala sidang, tapi saya cuma membagi hidup. Pak Raswan mulai membagi hidup pada orang lain. Tuhan punya cara membawa kita kepada calling kita yang sebenarnya. Saya mau tutup dengan ini. Kita lihat kembali di ayat ke-10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, lahir baru, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seperti tadi saya bilang, pertama kita tuh hamba dosa. Jadi hamba Tuhan, diadopsi jadi anak, menjadi partnernya Tuhan. Begitu spesifik, begitu jelas, calling, panggilan, ajakan, menjadi hidup lebih hidup. Saya berdoa, jemaat di Kelapa Gading, Tuhan tolong terjemahkan apa yang kami dengar. Kami tidak mau pilih hidup yang biasa-biasa, tapi kami mau memilih hidup yang lebih hidup. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita semua. Bapa, dalam nama Yesus, terjemahkan apa yang kami dengar. Tolong setiap kami. Kami tidak mau sia-siakan hidup kami. Kami juga tidak mau konsentrasi pada masalah kami. Tapi kami mau kedapatan. Kami sedang membagi hidup kami kepada orang lain. Dengan mengajak mereka ke kelompok, dengan hanya membagi cerita kesaksian hidup kami. Dengan bersahabat dengan mereka, mendengarkan curhat. Dan menunggu kesempatan untuk memberitahukan, hei, ada Roh Kudus yang bisa tolong kamu, menguatkan, menyegarkan kamu. Bagaimana caranya? Kalau kamu mau, kamu terima Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah jemaat ini, jemaat Kelapa Gading, semuanya memilih hidup lebih hidup. Karena itu, saya ingin sekali berdoa yang pertama ini. Kalau ada di antara saudara semua yang mendengar, yang join bersama-sama dengan Zoom ini, Anda belum pernah membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau kasih tahu, ada yang kosong dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda bisa terjebak, mengandalkan like atau follower menjadi kesukacita Anda. Tapi saya mau kasih tahu Anda, beberapa tahun yang lalu saya pernah melakukan hal yang sama juga. Pak Raswan dan Bu Sera melakukan hal yang sama juga, yaitu membuat keputusan dalam hidup untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu engkau belum pernah lakukan itu, saya ingin sekali hari ini engkau buat keputusan itu. Kalau itu saudara, angkat tangan sama Tuhan dan ikuti doa saya. Doa yang simple, berbicara kepada Tuhan. Atau engkau juga bisa taruh tangan di dadamu, kalau engkau mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus, saya sudah berdosa. Ampuni dosa saya, Tuhan. Dan saya percaya engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya. Dan karena itu hari ini, saya buka hati saya. Saya undang engkau Yesus masuk dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk seumur hidup saya. Dan mulai hari ini, saya memilih hidup lebih hidup. Saya memilih bikin hidup saya hidup lebih hidup. Untuk membagikan kehidupan pada orang lain. Karena setelah saya percaya Tuhan, dari hidup saya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kalau betul ada mereka yang menerima Yesus, lindungi dan jaga mereka dengan keputusan mereka Tuhan. Ya. Dalam nama Yesus. Kalau Anda yang terima Yesus hari ini berdoa seperti tadi, hubungkan diri Anda dengan pemimpin life group atau dengan gembala sidang saudara untuk Anda dibimbing lebih lanjut lagi. Yang kedua saya ingin berdoa. Bapak Ibu yang ada di sini hari ini,
Mungkin Anda sudah lahir baru, tapi Anda terjebak dengan berbagai masalah, sehingga habis hidup Anda dan saya hanya menghabiskan waktu untuk mengurus masalah. Atau mungkin ada masalah yang terlalu berat, kita jadi galau seperti Petrus, kita kembali memancing ikan. Padahal Tuhan sudah bilang, aku panggil engkau jadi penjala manusia, tapi dia balik jadi penjala ikan. Nah, kalau hari ini Anda berkata, iya Tuhan, saya mau kembali kepada engkau. Saya tahu bahwa saya mendengar pertanyaan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua ini? Kalau engkau berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Komitmenkan kembali hidup. Bahwa dalam dirimu ada potensi untuk membawa aliran-aliran air hidup. Jangan mau sia-siakan itu. Jangan mau masalah mengambil tempat itu. Engkau adalah laki-laki dan perempuan yang lewat hidupmu akan mengalir aliran air kehidupan. Tuhan, kami bertobat kalau kami terlalu sibuk dengan masalah atau sibuk dengan keinginan-keinginan untuk kembali ke Mesir. Pada hari ini kami bertobat Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami sungguh mendengar pertanyaan-Mu. Apakah Engkau mengasihi aku? Yes Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami mau kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Kembali seperti apa yang para rasul dan Ibu Sharon lakukan. Memilih hidup lebih hidup untuk mengalirkan kehidupan kepada orang lain. Dalam nama Yesus, aku berdoa, berkati anak-anak-Mu yang mengkomitkan kembali hidup mereka kepada Engkau. Dalam nama Yesus, aku juga berdoa. Mari arahkan pandangan saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau. Hidupmu akan membuat hidup lebih hidup. Dalam nama Yesus. Berkati para rasul dan Sharon dan seluruh tim kepimpinan di Kelapa Gading. Dalam nama Yesus. Berkati mereka terus dan terus dan terus. Membuat hidup, lebih banyak lagi orang. Ditambahkan lebih banyak lagi. Sehingga ada kehidupan-kehidupan yang ditransferkan kepada hidup orang-orang di Jakarta. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari lihat ke depan semuanya. Aku berdoa engkau yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Aku mengikat segala roh sakit penyakit, roh kelemahan, bakteri, virus, atau apapun. Aku katakan jenis-jenis sel-sel yang bermutasi, tumor, kanker, saya katakan mati dan lenyap dalam nama Yesus. Dan aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh setiap jemaat ini. Kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani terjadi dalam hidup mereka. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Blessed be your name. Blessed be your name. Your grace was the cure.